Halo semua, saya Prilia Pinkan dari kelas 11 IPS 2. Pada hari ini saya akan membuat video proyek sejarah peminatan dan sejarah wajib, yaitu mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Lama di Indonesia, agama yang berkembang di India ini juga cukup berhasil membangun peradaban yang maju di Indonesia. Lihat saja candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang termasyhur di Swentoro, Asia Tenggara. Tidak ada kejelasan pasti kapan agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Namun, para ahli sejarah menganjurkan beberapa teori yang menjelaskan bagaimana bangsa India memperkenalkan kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan teori-teori tersebut. 1. Teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para pengusaha pribumi agar pedagang berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. 2. Teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leur, para pengusaha mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaannya yang berasal dari golongan mereka atau Brahmana. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. 3. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lamban laun masyarakat pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu-Buddha. 4. Teori arus balik. Menurut F.D.K. Boch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sucipto Wijoro Suprapto mengungkapkan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia itu sendiri. Demikian video proyek sejarah peminatan dan sejarah wajib saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.